Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat malam semuanya, Tuhan berkati kita, baik yang di setiap lokasi tempat di mana Anda berada. Tuhan berkati juga Brother Pastor Apaan di Pangaribuan, haleluya, dan keluarga dan jemaat di sana. Saya akan bacakan dari Wahyu pasal 3. Ayat 14 mulai. Pesan untuk zaman Laodikia dan ditujukan kepada malaikat jemaat di setiap zaman. Dan Anda tahu bahwa utusan atau malaikat di setiap zaman selalu tampil di akhir dari zaman yang bersangkutan. Haleluya. Di ayat yang ke-14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Dan jika jemaat atau malaikat atau utusan itu tampil di akhir dari zaman yang bersangkutan, itu artinya adalah akhir dari zaman tersebut, awal dari zaman yang berikutnya. Haleluya. Dan kita bukan lagi di zaman Laodikia secara spiritual. Zaman Laodikia akan berakhir. Amin. Dengan lenyapnya mempelai wanita dari muka bumi ini. Kita secara spiritual, kita bukan di zaman Laodikia. Kita berada di zaman mempelai wanita. Haleluya. Inilah firman dari Amin. Inilah bukti bahwa Laodikia adalah zaman yang paling terakhir. Dan tidak ada lagi zaman yang berikutnya sesudah Laodikia. Amin. Jika sekarang kita berada di zaman yang berikutnya, itulah spiritual. Haleluya. Dengan kata lain, spiritual Anda, rohani Anda, pemikiranmu tidak lagi bagian dari zaman Laodikia yang dikenal dengan zaman yang suam-suam kuku. Kondisi yang sangat mengerikan. Inilah firman dari Amin. Amin artinya adalah setuju. Amin artinya adalah selesai, finish. Saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Siapakah dia permulaan dari ciptaan Allah? Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dan jika dia tampil sebagai permulaan dari ciptaan Allah, apa yang akan dihasilkan oleh kedatangan dia di zaman akhir? Menghasilkan ciptaan yang baru, ras yang baru. Amin. Kesatuan antara Allah dan gereja adalah ras yang super. Haleluya. Ayat 15. Aku tahu segala pekerjaanmu. Jadi apakah ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Tuhan? Semuanya Tuhan tahu. Apakah Tuhan tidak tahu bahwa akan terjadi pandemik, lockdown, akan ada COVID-19 ketika semua orang berusaha untuk mereka-reka. Ada yang bilang dari Wuhan, enggak, dari Amerika duluan dibawa ke Wuhan. Enggak, dari Kanada ke Amerika baru ke Wuhan. Semua orang berkonspirasi, semua orang berteori. Tapi Tuhan sudah katakan untuk zaman Laodikia, aku tahu segala pekerjaanmu. Apakah pekerjaan si RRC Cina, Wuhan, apakah Beijing atau Jinping, atau pekerjaan si Korut yang korup, atau pekerjaan si Trump yang Amerika, atau pekerjaan si Putin, Tuhan tahu semuanya. Amin. Bahkan pekerjaanmu dan pekerjaan saya, Tuhan tahu. Apa yang bakal saya kerjakan, Tuhan tahu. Oh, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Dan apa yang Tuhan tahu di zaman ini, Tuhan kasih tahu kepada mempelai wanitanya. Sehingga Anda tahu hal-hal yang akan datang, sehingga Anda tidak berjalan di dalam suatu kondisi yang buta. Suatu kondisi yang tidak tahu. Tapi Anda berjalan dalam kondisi saya tahu. Iman adalah Anda tahu. Amin. Jikalau Anda tidak tahu apa yang sedang Anda pikirkan, apa yang sedang Anda perbuat, apa yang sedang Anda katakan, Anda tak punya iman. Itu yang Nabi ajarkan kepada kita. Jadi kalau saya mengucapkan sesuatu dan Anda mengaminkan, maka Anda harus tahu apa yang sedang berlangsung dan apa yang dimaksudkan. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku
kondisi yang paling mengerikan, suam-suam kuku. Dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wow, siapa yang dimuntahkan? Laodikia. Laodikia berbicara gereja. Jadi siapa yang dimuntahkan? Gereja. Jika gereja dimuntahkan dari mulut Allah, itu artinya adalah tidak ada Tuhan di dalam gereja. Amin. Tapi Tuhan di dalam firman-Nya, dan Tuhan ada di dalam seorang yang mau menerima firman-Nya. Dan yang tidak mencoba untuk menafsirkan sendiri, dan yang tidak mencoba untuk membawa firman yang dia dengar menjadi sebuah kredo pribadi atau kredo kelompok. Haleluya. Karena banyak orang punya kredo. Tapi Tuhan inginkan firman, bukan kredo. Jadi apa kredo? Firman yang diselewengkan. Amin. Disalah tafsirkan. Itu bisa menjadi sebuah kredo. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku. Memang kaya? Iya. Kaya secara jasmani. Dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu. Engkau nggak tahu. Tapi lihat Yohanes 14 ayat 20. Pada hari itu kamu akan tahu. Suatu hal yang bertolak belakang. Jadi siapa yang tahu? Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Siapa yang tahu? Mereka yang dilahirkan kembali oleh firman dan roh. Mereka yang dibaptis Roh Kudus, mereka tahu. Haleluya. Jadi apa yang membuat orang tidak tahu? Tidak ada baptisan Roh Kudus. Amin. Tidak ada baptisan Roh Kudus, tidak mengalami kelahiran kembali. Padahal di ayat yang sebelumnya dikatakan, dia adalah permulaan dari ciptaan Allah. Tuhan ingin menciptakan mempelai wanitanya lagi di akhir zaman. Dengan kuasa firman yang diucapkan. Dan karena engkau tidak tahu, kondisi yang paling malang adalah tidak tahu. Gak tahu, kok bisa? Iya, padahal sudah dibilang, kamu melarat, kamu malang, kamu miskin, kamu buta, kamu telanjang. Tahu kamu? Enggak. Berat. Kondisi apa itu? Kondisi yang paling mengerikan jika Anda bertemu dengan seorang manusia yang seperti ini. Dan inilah yang Tuhan katakan tentang zaman Laodikia, tentang gereja Laodikia. Tapi mereka mengklaim, aku kaya. Diragukan? Tidak, memang kaya. Tapi Tuhan bukan melihat kekayaan jasmani. Tuhan melihat kekayaan spiritual. Dia melihat, gak ada apa-apanya kamu, malangnya, melarat kamu, miskin lagi. Yang satu melihat secara jasmani, kaya, betul. Dan Tuhan tidak mengabaikan hal itu. Sama seperti pemuda kaya datang pada Yesus. Tuhan tidak katakan kamu miskin. Tidak, memang dia kaya. Tapi dia ingin supaya dia, pemuda kaya ini, membagikannya kepada orang-orang miskin. Dan itulah yang gagal. Lihat pemuda kaya, lihat Laodikia, sama-sama kaya. Itulah gambaran Laodikia. Kaya. Dan lihat apa yang berlangsung di zaman ini. Kaya? Zaman ini? Oh ya. Dan di zaman ini, klimaksnya dari semua zaman. Klimaksnya, puncaknya, maka hanya akan menghasilkan dua kelas kelompok umat manusia. Kaya dan miskin. Budak dan tuan. Tidak ada yang lain. Ada kelompok menengah, brother. Anda baca di surat kabar, Anda baca kesaksian di Amerika Serikat, sudah lama sekian tahun yang lalu, kelompok menengah di Amerika Serikat jadi homeless, miskin. Nah, lihat. Ada lagi kelompok menengah? No way. Yang ada hanya akan kaya dan miskin, tuan dan budak. Ingat, setan dengan 5 ambisinya, 5 kehendaknya. Dia jadi tuan dan umat manusia menjadi budaknya. Ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, glory, iman ilahi, agar engkau menjadi kaya. Haleluya. Di tengah-tengah dunia yang kaya, Anda pun harus kaya. Oh, praise the Lord. Dan juga pakaian putih, haleluya.
Jangan cemarkan. Amin. Jangan cemarkan. Praise the Lord. Seperti yang dikatakan di zaman Sardis. Supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak, Roh Kudus minyak. Untuk melumas matamu. Supaya engkau dapat melihat. Sehingga Anda akan bisa berkata, aku tahu. Haleluya. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Haleluya. Inilah yang mengikuti sesudah pesan daripada malaikat yang ketujuh bagi zaman Laodikia. Pesan itu akan menghajar Anda, mendisiplinkan Anda, mengkoreksi Anda, dan membuat Anda bertobat. Ayat 20, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Dengan cara apa dia mengetok? Pesan. Amin. Pesan dikumandangkan dari mulut nabinya, diteruskan oleh pengkhotbah 5 jawatan. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, haleluya, aku akan masuk. Siapa yang masuk? Kristus. Pesan. Pesan oleh Kristus. Pesan masuk ke dalam hatimu karena Anda membuka pintu hatimu. Haleluya. Aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia. Makan berarti fellowship. Amen. Dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di tahtaku. Bukan di atas tahta. Di tahtaku. Untuk memerintah selama 1000 tahun. Sebagaimana aku pun telah menang. Amin. Dan duduk bersama-sama dengan Bapakku. Dia duduk di tahta Bapa untuk mengadakan kepengantaraan selama 2000 tahun dan waktunya sudah hampir selesai. Kepengantaraan sudah hampir selesai. Haleluya. Di atas tahtanya. 22, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Haleluya. Praise the Lord. Terpujilah nama Tuhan. Silakan duduk. Tuhan memberkati pembacaan firman-Nya. Haleluya. Jadi ketika pesan disampaikan, dia sang amin sudah tampil melalui nabinya. Apakah kemudian kursi pendamaian berakhir? Apakah kemudian rahmat selesai? Sesudah pesan dinyatakan, apakah kemudian rahmat selesai? Apakah tidak ada lagi kasih karunia? Tidak. Apa yang berikutnya menyusul? Harus ada orang yang merespon pesan tersebut ketika pesan sedang mengetok pintu hati umat. Haleluya. Dan kapan akan selesai? Sampai dengan benih yang terakhir membuka pintunya. Oh, terpujilah nama Tuhan. Maka kemudian yang berikutnya, milenium. Haleluya. Praise the Lord. Satu nas lagi saya bacakan untuk saudara di 2 Timotius 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir, bukan di pertengahan, tapi di hari-hari terakhir, akan datang masa yang sukar. Perilous time. Masa yang sukar, perilous atau berbahaya. Atau keadaan yang darurat. Keadaan yang sangat mendesak. Apa yang mendesak, yang darurat, yang bahaya ini? Baca di Wahyu 3 tadi. Karena kondisi gereja sudah suam-suam kuku. Haleluya. Gereja diharapkan menjadi penyambung lidah Allah. Dan kalau ialah penyambung lidah Allah, amin, maka ia akan mempengaruhi orang-orang di luar sana datang kepada Kristus. Tetapi karena gereja sudah gagal menjadi penyambung lidah Allah, tetapi gereja memiliki suaranya sendiri, bukan suara Allah, amin, tapilah suara sistemnya sendiri. Amin. Maka lihat dunia mengalami kondisi yang kacau balau adalah karena gereja gagal. Tapi apakah mempelai wanita gerejanya Allah yang hidup gagal? Tidak bisa. Mempelai wanita tidak akan gagal. Dan apa yang dihasilkan dari kegagalan gereja untuk menjadi penyambung lidah Allah? Ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Lihat.
Lihat zaman ini. Uang aja yang terus dicari. Semakin Anda mencari uang, semakin Anda tidak punya apa-apa. Anda tahu itu? Semakin Anda cari uang, semakin Anda tidak punya apa-apa. Karena hidupmu adalah hidup berhutang. Negara ini sudah berhutang banyak. Siapa yang ngutangi? Penguasa dunia. Siapa penguasa dunia? Nah, kalau saya katakan setan kan berteori itu namanya. Emangnya setan Lucifer langsung ngasih uang cash atau cek kepada pemerintah? Enggak. Ya ada agennya. Tapi agen inilah yang tak bisa dikenal oleh pemerintah-pemerintah dunia ini. Ya, pemerintah-pemerintah dunia mengalami kegagalan sehingga harus berhutang. Amsal katakan, yang memberikan hutang akan mengatur yang dihutangi. Itu sudah hukumnya di mana-mana. Ada seorang kaya terkenal mengatakan, kasih aku uang, aku nggak peduli siapa yang membuat undang-undang. Siapa yang bikin hukum, saya nggak peduli. Kasih aku uang, aku nggak peduli siapa yang mau bikin hukum di negara itu. Apa artinya? Uang bisa membeli oknum dan hukum. Itu yang dimaksudkan. Apakah terjadi sekarang? Sangat terjadi. Kalau orang mengatakan, nggak tahu aku, nggak pandai aku, berarti dia buta. Paham? Dia Laodikia, dia buta. Mereka akan membual, boaster, proud, sombong, congkak, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Lihat kasus pembunuhan anak kepada orang tua. Memperkosa ibunya sendiri. Tidak mempedulikan agama. Unthankful, unholy. Tidak tahu berterima kasih. Tidak kudus, unholy. Amin. Gak ada kudusnya sama sekali. Lihat penyanyi-penyanyi gereja itu, tanda kutip gereja, menyanyikan, kuduslah engkau Tuhan, tapi lihat pakaiannya, lihat dandanannya, lihat belahan dadanya, lihat roknya yang mini. Mulutnya menyanyikan kau Allah yang kudus, tapi tubuhnya diperlihatkan kepada dunia. Seksi kan aku? Mengerikan. Ayat 3, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Lihat, orang-orang yang akar pahit ini, gak tahu namanya damai. Saya gak suka sama dia. Kalau namanya disebut, dan dia dengar telinganya, langsung wajahnya, berubah. Dari tertawa menjadi, hancur. Hancur mukanya. Ya, garang. Di sini juga dikatakan, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, penuduh, false accuser, pendakwa palsu. Bukan sekedar menjelekkan, pendakwa palsu, false accusers. Tidak dapat mengekang diri, fierce, garang. Garang. Kalau Anda melihat anjing garang wajar, karena dia mempertahankan dirinya. Karena digangguin. Ini nggak pernah diganggu, nggak disenggol pun tetap garang. Mukanya sangar sekali. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, seperti Yudas Iskariot. Tidak berpikir panjang. High-minded. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu. Lebih mencintai kesenangan, lover of pleasures more than lovers of God. Lebih mencintai kesenangan daripada mencintai Allah. Amin. Tidak mengasihi Tuhan berarti dia tidak memiliki Tuhan. Mengasihi dunia berarti dia tidak memiliki kasih Allah. Rasul Yohanes menuliskan. Mereka yang mengasihi dunia itu karena kasih Allah tidak ada pada dirinya. Ayat 5. Memiliki suatu bentuk kesalehan, namun yang menolak kuasa. Kuasa apa? Kuasa Injil, firman, kuasa Roh Kudus. Jauhilah mereka.
Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain, menyelinap ke rumah-rumah, into houses, ke rumah-rumah, dan menjerat perempuan-perempuan yang lemah, yang syarat dengan dosa, dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Zaman ini, lihat, human trafficking, perdagangan manusia. Oh, brother, sangat mengerikan kalau Anda mengetahui hal-hal seperti itu, dan sangat menjijikkan, dan tidak ada belas kasihan sedikit pun. Tidak ada belas kasihan sedikit pun. Dan kadang-kadang mereka mau menjual dirinya adalah karena kemiskinan. Atau karena ingin mencari uang yang banyak dengan cara yang singkat, instan. Sehingga mau menjual dirinya dengan berbagai cara. Sehingga terjadilah human trafficking. Jual beli manusia. Dan mengerikan sekali hal-hal seperti itu. Dikuasai oleh hawa nafsu. Ayat 7. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Maunya diajar, ever learning, tapi tidak pernah mampu untuk sampai bisa mengenal kebenaran. Berarti dia adalah non-benih. Non-benih tidak bisa ditebus, non-benih tidak bisa diajar. Hanya keledai yang bisa diajar, keledai yang bisa ditebus. Kitab Imamat mengajarkan hal itu. Ayat 8. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikianlah juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka, pikiran mereka bobrok, dan iman mereka betul-betul murtad, jahat. Itulah seperti Yanes dan Yambres. Siapakah mereka berdua? Meniru apa yang dilakukan oleh Musa di Mesir di hadapan Fir'aun. Fir'aun yang mana ini? Fir'aun yang tidak mengenal berkat-berkat Yusuf. Dan apakah Fir'aun yang ini sekarang ada di akhir zaman? Brother Branham sudah mengkhotbahkannya di judul khotbah Exodus yang ketiga. Exodus yang ketiga mengikuti pola Exodus yang pertama. Yanes dan Yambres di hadapan Fir'aun yang tidak mengenal berkat-berkat Yusuf. Meniru apa yang dilakukan oleh Musa. Maka hal yang sama, Yanes dan Yambres akhir zaman di hadapan Fir'aun modern yang tidak mengenal berkat-berkat Pentakosta. Meniru apa yang dilakukan oleh Nabi yang benar di akhir zaman. Ada amin? Lihat Amerika Serikat, lihat John F. Kennedy, Fir'aun modern yang tidak mengenal berkat-berkat Pentakosta. Ayat 9. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. But they shall proceed no further. Stagnan. Jalan di tempat. Mereka tidak bisa further. Mereka tidak bisa melangkah maju. Berarti mereka adalah sumur. Betul? Kolam yang bocor. Kolam sumur buatan manusia yang mengandalkan turunnya hujan. Tidak ada mata air di situ. Tidak ada mata air yang berbual-bual di situ. Tidak ada sumber air di situ. Itulah kolam yang bocor, itulah dosa Israel. Di kitab Yeremia, masih ingat? Haleluya. Tidak akan bisa bergerak maju. Makanya jangan heran, diajar sekian tahun digembalakan, enggak maju-maju. Enggak pernah terlihat maju. Ada yang agamawi, ada yang kayaknya rohania, tapi ada yang bebal. Seperti si Nabal. Amin. Tidak ada rohaninya sama sekali. Tapi mencoba untuk berbicara tentang pelayanan. Macam mana kayak gitu? Makanya jangan heran kalau mereka pun tersingkir dengan sendirinya. Karena mereka tidak bisa maju. Diajar, ya di ayat yang sebelumnya. Perhatikan, mereka mau diajar tapi tak pernah bisa. Mengerikan? Mengerikan. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Mereka menghidupi sebuah kehidupan mencoba untuk menjadi atau mengklaim atau menyangka, saya mempelai wanita.
dengan menyangka dia mempelai wanita, lihat kehidupannya hari demi hari. Semakin memperlihatkan kondisinya. Kebodohannya semakin nyata. Pengetahuan yang didengar pun tak bisa menolong dirinya untuk hidup di dalam kekudusan ilahi. Amin. Musisi, hidupi kehidupan kekudusan. Singers, hidupi kehidupan yang kudus. Jujur di hadapan Tuhan. Akui segala hal yang najis. Jangan disembunyikan dari siapapun. Ada mata yang mengetahui. Aku tahu segala pekerjaanmu. Amin. Pengerja, jemaat. Praise the Lord. Ini bukan sekedar pengetahuan. Inilah pewahyuan. 2 nas saya bacakan untuk saudara. 2 pasal. Dari Wahyu 3, zaman Laodikia, dan 2 Timotius 3. Perenungan adalah apa yang menyebabkan dan siapa penyebabnya. Kok bisa gereja menjadi suam-suam kuku? Mengklaim sesuatu di mana pengklaimannya bertolak belakang dengan penglihatan Tuhan tentang yang mengklaim. Mengklaim dirinya kaya, tapi Tuhan katakan, kamu miskin melarat. Mengklaim dirinya aku tahu, tetapi Tuhan katakan, kamu buta dan tidak mengetahuinya. Dan hasilnya adalah seperti yang dijabarkan oleh Rasul Paulus di 2 Timotius 3. Sebuah kehidupan immoral. Sebuah kehidupan yang di bawah standar moral. Tapi mengklaim dirinya gerejawi, Kristen, agamawi, percaya Yesus. Sehingga apa yang dihasilkan oleh orang-orang ini, karena tidak bisa diajar, tak mampu mengenal kebenaran, mengakibatkan dunia menjadi seperti ini. Karena mereka tidak mampu menjadi pengaruh yang baik bagi orang-orang yang tidak mengenal kebenaran. Ada amin. Mereka menyangka dan mereka mengklaim kami benar. Tapi faktanya di hadapan Tuhan kamu najis dan kotor. Amin. Kamu menyangkal kuasa firman. Karena firman yang kamu baca dan kamu terima dipakai untuk menyusun kredo-kredomu. Dan menjadikan aturan-aturan, aturan metodis, aturan protestan, aturan karismatik, aturan pentakosta, dan lain sebagainya. Sana kan? Ya. Lihat contoh, saya ambil contoh. Aturan pentakosta. Misalkan jiwa ini datang dari protestan. Kemudian bergabung dengan kelompok pentakosta, apapun mereknya. Atau kelompok karismatik. Pastilah si protestan ini dibilang di gereja karismatik ini. Keluarkan, ucapkan. Apa yang mau diucapkan? Kalau dia datang dari Katolik ya, yang dia ucapkan ya, Salam Maria, Bunda Allah. Oh bukan itu. Jadi apa Pak? Ya ucapkan. Yang apa yang mau diucapkan? Apa yang mau dikeluarkan? Akhirnya karena dipaksa-paksa, akhirnya muncul juga, keluar juga memang. Itulah yang saya alami. Dulunya, ucapkan toh, ucapkan. Apa yang mau kuucapkan? Nanti kalau saya nyanyi lagunya The Purple atau Led Zeppelin, kalian bingung kalian. Saya nyanyikan di gereja. Hah? Bisa nangkap? Atau Metallica. Ya? Karena itu yang saya tahu. Dan sekarang disuruh ucapkan. Apa yang mau kuucapkan? Tapi karena lingkungan mendesak, dan kita pun gak mau kehilangan rasa malu, ya aku ucapkan juga. Kan gitu, sepanjang waktu. Apa itu? Aturan. Karena Protestan gak punya yang aturan seperti itu. Itulah kredo. Karena kalau gak ngucap itu, gak sah. Gak sah. Apakah ada ayat firman Tuhan mendukung doktrin yang seperti itu? No. Itulah firman yang disalah tafsirkan dan kemudian menjadi kredo. Kredo pribadi atau kredo kelompok. Gak ada beda itu. Kadang-kadang kredo pribadi lebih mengerikan, lebih garang, lebih sangar. Memang jumlah korbannya ya otomatis sedikit karena pribadi. Paling ya 10 orang itu udah hebat itu. Tapi kalau kelompok, bisa jutaan orang jadi korban. Ya, praise the Lord.
Sehingga apa yang Anda lihat di situ? Apa yang menyebabkan dan siapa penyebabnya? Saya berikan 1, 2, 3, 4. Wahyu 9 ayat 20, 21. Wahyu 13 ayat 11 sampai selesai. Wahyu 17 sampai selesai. Wahyu 18 ayat 1 sampai selesai. Baca nas-nas yang saya tunjukkan malam ini. Itulah yang menyebabkan sehingga menghasilkan kondisi orang-orang yang tidak bermoral. Orang-orang yang agamawi. Seperti Yanes dan Yambres. Tetapi yang kebodohannya semakin nyata. Dan yang tidak bisa bergerak maju. Haleluya. Makanya sulit orang-orang ini untuk menyanyikan Lead me on to a deeper life. Ya, atau menyanyi lagu Pentakosta lama. Draw me nearer, nearer, nearer. Gimana lagunya? Nearer, nearer, blessed Lord. Ya kan? Ya, gak bisa mereka nyanyikan itu. Kenapa? Gak maju-maju. Oh, gimana aku mau nyanyikan semakin dekat, gak maju-maju ya. Atau nyanyikan draw me deeper, tarik aku lebih dalam lagi. Gimana mau narik dalam? Di pintu aja gak lulus-lulus aku. Udah sekian tahun digembalakan di pintu terus. Udah dibuka pintunya pun masuk. Iya Pak. Masuk. Iya, masuk. Iya. Tunggulah, nantilah, bentar lagi. Itulah anak-anak. Anak saya pun begitu kalau disuruh. Kerjakan, tunggu. Kerjakan, bentar lagi. Kerjakan, nanti. Udah 3 itu aja. Tunggu, nanti, bentar lagi. Amin. Oh, terpujilah nama Tuhan. Saya percaya mereka akan bertumbuh nanti. Karena emang itu sifat anak-anak. Don't worry, pengaruhi mereka dengan pengaruh surgawi, pasti mereka akan bertumbuh. Anak-anak Anda juga, sama. Praise the Lord. Jadi keempat nas itu saya tunjukkan pada saudara. Wahyu 9, ayat 20-21. Setelah tribulasi kecil berakhir, orang-orang yang selamat dari perang dunia kedua, tidak juga bertobat. Masih ingat pelajaran ini kan? Justru mereka mempengaruhi lari ke negara ini. Di Amerika Serikat saja, lihat para ilmuwannya Hitler. Berapa banyak yang ditampung? Ribuan di Amerika Serikat. Sehingga Amerika Serikat salah satu negara yang menampung banyak simpatisan dan pengikut Hitler. Anda bisa bayangkan, manusia yang kejam kayak gitu, pengikutnya ditampung semuanya di sana. Termasuk negara-negara Amerika Selatan. Itulah surganya para pengikut Hitler. Termasuk juga sebagian negara-negara Arab. Ya. Dan lain sebagainya. Makanya Anda lihat PLU dan lain sebagainya. Dari mana mereka berasal? Lihat simbol bagaimana mereka melakukan hormat tangan. Ya. Semua datang dari hal-hal yang tadi. Karena Anda tidak bisa memungkiri hal-hal itu. Karena pohon dikenal dari buahnya. Oh, brother. Kemudian Wahyu 13. Naga tampil. Ada amin? Kemudian Amerika Serikat tampil. Binatang yang kelima. Yang tidak dilihat oleh Daniel. Yohanes melihatnya. Di Wahyu 13. Glory. Tampil Amerika Serikat. Maka negara ini pun sudah diharapkan satu-satunya negara selain Israel. Israel yang nomor 1, Amerika Serikat mengikuti nomor 2. Hanya 2 negara inilah yang menjadikan Alkitab sebagai dasar, undang-undang dasar mereka, konstitusi mereka. Oh, makanya Tuhan sangat memberkati Amerika Serikat. Sehingga Brother Branham mengatakan Amerika Serikat adalah kelanjutan Israel. Israel di perjanjian lama, Amerika Serikat di perjanjian baru. Di hari-hari terakhir. Oh, terpujilah nama Tuhan. Dan kalau Anda ingin tahu Amerika Serikat, bagaimana sejarahnya, Anda lihat Israel. Setan berusaha merusak Israel. Sukses? Sukses. Sehingga menghasilkan Ahab. Raja yang paling jahat dalam sejarah Israel. Setelah Israel mengalami kemajuan demi kemajuan, tampil Ahab. Setelah Amerika mengalami kemajuan demi kemajuan, Katolik Roma
dan Yesuitnya tidak pernah berhenti untuk berusaha menghancurkan negara ini. Kenapa? Karena mereka tahu negara ini akan menjadi negara yang besar. Dan negara ini akan menjadi negara yang menjadi panutan bagi negara-negara lain. Akan menjadi yang nomor 1. Itulah sebabnya mereka masuk. Dan lihat apa yang dihasilkan sekarang. Negara yang diharapkan untuk menjadi pengaruh yang baik bagi seluruh dunia tentang kekristenan berubah menjadi negara yang memimpin negara-negara dunia masuk ke dalam neraka yang gelap. Amin. Bicara moralitas, dari mana jalannya? Dari Hollywood. Jadi Katolik Roma sudah men-set orang-orang tertentu dan mereka adalah orang-orang yang ahli dengan seni dan video, gambar, bergerak, dan juga di backing oleh media. Jadi Katolik Roma tidak tinggal diam. Ketika Amerika Serikat menjadi sebuah negara yang berdaulat. Oh, brother. Bahkan Jenderal Prancis pun sudah mengingatkan, hati-hati dengan Katolik Roma. Jangan biarkan masuk ke sini. Abraham Lincoln pun mengucapkan yang sama. Quincy Adams pun, Presiden Amerika yang sebelumnya juga mengingatkan yang sama. Jadi mereka tahu. Yang aneh adalah sekarang, di abad 20. Kok nggak pernah lagi pemimpin Amerika Serikat menyebut-nyebut tentang hal-hal itu? Presiden Amerika Serikat yang sebelum-sebelumnya, Abraham Lincoln, George Washington, Lafayette, dan lain sebagainya, mereka tahu, jangan biarkan Katolik Roma ada di sini. Brother, mereka tahu, mereka diikuti terus. Karena mereka tahu, Vatikan tahu negara ini bakal menjadi pemimpin dunia. Amin. Sehingga apapun yang terjadi di Amerika Serikat akan mempengaruhi dunia. Lihat modernisasi. Dari mana datangnya? Dari Perancis? Dari Milan? No. Dari Amerika Serikat. Ya. Sehingga tahun 1920-an, Brother Branham menyebut dengan istilah kaum wanita flapper. Saya nggak tahu terjemahan di bahasa Indonesia. Kalau nggak salah nggak saya terjemahkan itu. Flapper gitu aja. Itulah sebuah kegerakan feminisme. Rambut dipotong, ngebob, ya. Rok mulai diangkat sedikit, ya. Kemudian apa namanya? Sister stocking, ya stocking mulai digulung-gulung sedikit, ya. Korset nggak lagi dipakai, dan lain sebagainya. Anda renungkan hal-hal itu. Mulailah dipreteli, kalau sepeda motor itu udah dipreteli satu-satu. Asli dari Jepang kan, mulus, mantap, semuanya komplit. Nyampe ke Indonesia untuk apa? Balapan, dipreteli satu-satu. Begitulah kaum perempuan di Amerika Serikat. Di era tahun 1920-an. Makanya muncul kaum flapper. FLAPPER. Hah? Dan apakah itu berkembang? Berkembang. Sampai dengan saat ini? Sampai saat ini. Kalau sekarang bukan lagi dipreteli. Memang sudah, nggak ada lagi pun rangkanya, nggak nampak. Alias telanjang bulat. Brother. Apa yang dilihat Brother Branham? Apa yang dilihat oleh Brother Branham? Di dalam penglihatan 1933, saya melihat perempuan hanya ditutupi bagian auratnya dengan sehelai benang. Dan itu real. Dan mereka mengatakan art, seni. Seni, busana. Busana mana? Busana hanya satu benang. Gitu. Renungkan hal itu. Tapi Anda nggak perlu tahu soal apa yang saya bilang. Nggak perlu cari nanti di YouTube. Cukup dengarkan saja dari mimbar. Serius saya katakan. Kita berada di zaman yang sangat mengerikan. Brother, kita di zaman puncak klimaksnya. Kalau sekarang Anda hidup nggak bisa mencium bau aroma sampah, berarti Anda kehilangan daya penciumanmu.
Kalau dunia sekarang kehilangan daya penciuman, udah gejala COVID-19 katanya. Bukan. Atau benar juga spiritual. Anda sudah kena gejala COVID-19 spiritual. Kehilangan daya penciuman spiritualmu. Seharusnya kalau Anda melintas di jalan-jalan, Anda, bau sampah, bau bangkai. Betul? Ya. Itu yang seharusnya Anda rasakan secara spiritual. Sehingga Anda perlu menutup jendela mobil Anda kalau Anda naik mobil. Anda perlu menutup mulut Anda dan hidung Anda dengan masker. Dengan firman Tuhan. Supaya tidak mencium bau aroma yang menyengat, yang busuk. Oh benar. Anda sedang melintasi zombie-zombie spiritual. Hah? Anda paham itu? Ya. Tapi Anda tidak akan bisa mencium bau-bau kematian yang menyengat kalau Anda bagian dari mereka. Jadi hanya orang Kristen sejati yang bisa mencium aroma kematian dan aroma kehidupan. Ya. Sehingga ketika Anda mencium aroma kematian, Anda akan menjauh dari situ. Haleluya. Kenapa? Pada hari itu kamu akan tahu. Karena Anda tahu. Praise the Lord. Sangat mengerikan. Wahyu 13 diakhiri dengan tidak bisa menjual dan tidak bisa membeli. Lihat apa yang berlangsung saat ini. Resesi. Mengarah kepada yang punya uang mengutangi yang tak punya uang supaya berhutang. Resesi melanda dunia. Betul? Dan kalau Anda membaca histori sejarah depresi global melanda dunia di tahun 1930, itu adalah karena diorganisir. Bukan sesuatu yang kebetulan terjadi, no. Karena terjadi pertentangan antara pemerintah Amerika Serikat dan para bankir internasional. Anda paham? Karena mereka berusaha untuk mematikan bank sentral Amerika Serikat. Sehingga kemudian dipimpin oleh The Fed, Federal. Apa namanya? The Fed. Yang sekarang menguasai keuangan dunia. Keuangan Amerika Serikat tepatnya. The Fed bukan milik pemerintah Amerika Serikat. The Fed adalah kumpulan para orang-orang kaya bankir. Dan yang kemudian internasional. Oh, berarti. Renungkan itu. Dan jika Anda memikirkan tentang para bankir, pengusaha, orang kaya, Anda temukan itu di Wahyu 18. Dan dari mana mereka memperoleh kekayaan mereka? Dari perempuan yang duduk di atas binatang itu. Wahyu 17. Renungkan semuanya itu. Sehingga ketika Anda mengerti hal-hal ini, masihkah Anda mau mengejar selembar kertas, berjuang mati-matian untuk memperkaya diri, selain hanya cukup makan dan pakaian? Amin. Pengkhotbah mengajarkan kayak gini nggak mudah. Anda tahu? Apalagi pastor. Karena dia hidup dari perpuluhan. Tapi saya mau pastikan, brother and sister, saya hidup dari setiap firman Allah. Bukan dari selembar uang. Makanya saya tidak takut mengkhotbahkan hal-hal itu. Saya ajarkan pada jemaat, jangan kejar rupiah. Kejarlah keselamatanmu. Kerjakan dengan takut dan gentar. Ingat kita di zaman yang klimaks. Jangan habiskan waktumu hanya untuk mengejar sesuatu yang sia-sia. Dan Tuhan mengatakan, kamu miskin dan tidak mengetahuinya. Mereka yang berusaha untuk mengejar uang, gereja-gereja mengejar uang, ya kan? Aku kaya. Makanya jangan heran kalau mereka menanam modal di mana-mana. Betul? Dan kemudian para bankir memberikan umpan. Tahu umpannya? Tahu umpannya? Saham, stock market. Itulah umpannya para bankir. Saham perusahaan ini, saham perusahaan ini, saham perusahaan ini. Indeks saham naik, indeks saham. Menang. Kalah, bunuh diri. Tapi sudah berapa banyak uang yang masuk untuk membeli saham-saham? BUMN dan lain sebagainya.
privatisasi, gitu. Ya, privatisasi berarti Anda tahu, karena ini istilah-istilah ekonomi. Pokoknya intinya adalah jangan pernah mumet Anda pusing dengan semua yang terjadi. Fokus dengan firman Tuhan. Saya tahu apa yang sedang saya ucapkan. Saya tahu apa yang sedang saya khotbahkan. Saya tahu apa yang sedang saya ajarkan. Karena saya berada di bawah urapan Maleakhi 4 dan Wahyu 10. Ini puncak dan klimaks. Terpujilah nama Tuhan. Oh, terpujilah Dia. Haleluya. Bayangkan Anda tidak bisa menjual dan membeli. Tapi seperti yang dikutip oleh Brother Roy dari 7 zaman gereja. Sebelum antikris menguasai dunia ini secara komplit, mempelai wanita naik. Mempelai wanita harus naik dulu. Haleluya, haleluya. Praise the Lord. Thank you Jesus. Saya mengawali ini pada malam ini, bukan berarti saya menjelaskan yang lain keluar, tapi adalah saya bacakan apa yang dikatakan oleh Brother Branham di khotbah makanan rohani pada musimnya. Tahun 1965. Bulan Juli. Makanan rohani pada musimnya. Paragraf 4 di permulaan khotbah. Nabi katakan, dan saya ingin supaya Anda membangun di dalam ucapan Allah yang kudus atau perkataan-perkataan Allah yang kudus. Dan saya ingin supaya Anda membangun di dalam perkataan-perkataan Allah yang kudus di dalam iman. Iman zaman ini. The faith of this hour. Bukan iman zamannya Luther. Bukan iman zamannya karismatik Pentakosta. Tapi iman zaman ini. Brother Branham katakan, saya ingin supaya Anda membangun iman yang akan dikatakan oleh Brother Branham, zaman ini butuh iman yang lebih dari zaman yang lain. Lihat, kenapa saya berikan nas-nas tadi? Karena zaman ini semuanya apa yang dinubuatkan di nas-nas kitab suci, di pasal-pasal yang saya sebutkan, saya bacakan tadi, semuanya berlangsung di sini. Wahyu 13 di sini, Wahyu 17 di sini, Wahyu 18 di sini, Wahyu 9 ayat 20-21 di sini, Wahyu 3 ayat 1 sampai 22 di sini, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9 berlangsung semuanya di sini. Komplit. Anda ingin tahu pergerakan militer? Baca Wahyu 13. Anda ingin tahu hasil akhir daripada perekonomian dunia? Baca Wahyu 13 di bagian yang terakhir. Tanda 666, tanda 66. Anda ingin tahu bagaimana proses kekayaan berlangsung dan dari mana sumber kekayaan? Baca Wahyu 18. Amin. Anda ingin tahu bagaimana kondisi dunia, orang-orang di dunia, baik Kristen, baik yang non-Kristen? Baca di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. Anda ingin tahu detailnya seperti apa kondisi gereja Laodikia, gereja-gereja denominasi di luar pesan di akhir zaman? Anda baca di Wahyu 3 ayat 14 sampai 22. Amin. Praise the Lord. Semuanya komplit dan semuanya berlangsung di sini. Anda ingin tahu militer? Baca di Wahyu 13. Ketika binatang yang keluar dari dalam bumi itu, Amerika Serikat akan mengadakan tanda heran dan mukjizat, mendatangkan api dari langit. Emangnya bisa Donald Trump datangkan api dari langit? Seperti Elia. Misil. Yang bener aja lah. Atau Obama, setelah dia menandatangani sah perkawinan sesama jenis. Sudah dia menandatangani, kemudian dia, api turun dari langit, bisa? Ya bisa lah, misil. Haleluya. Perhatikan semuanya itu. Kekuatan apa yang sedang diperankan oleh Amerika Serikat di sini? Sebuah negara yang diharapkan menjadi contoh dan teladan kehidupan kekristenan di muka bumi. Seperti Israel dulunya di perjanjian lama. Tapi setan menyusup ke Israel.
Dan apakah langsung menghasilkan seorang Ahab? No. Sebelum Ahab sudah ada raja yang sebelum dia. Ada si Asa, ada si Yerobeam 1, Yerobeam 2, dan seterusnya, betul? Sampai kemudian menghasilkan Ahab. Prosesnya cukup panjang. Tapi sebelum menghasilkan Ahab, Israel harus dibelah dua. Dibagi dua. Melalui proses perpolitikan. Menghancurkan. Oh, brother and sister. Makanya jangan heran di Amerika Serikat diupayakan hal yang sama. Sehingga terjadi yang disebut dengan tanda kutip perang sipil antara utara dan selatan. Perang sipil? Enggak, perang agama itu. Karena yang selatan disponsori oleh Vatikan untuk supaya jangan ada pembebasan perbudakan. Tapi Abraham Lincoln dengan tegas menandatangani, saya bersumpah tidak ada lagi perbudakan. Makanya berapa kali Abraham Lincoln berusaha untuk dibunuh oleh Yesuit itu. Renungkan hal itu. Dan Abraham Lincoln sendiri bilang, Yesuit berusaha membunuh saya. Nggak usah diajari. Sekarang pertanyaan saya, kenapa George Bush nggak pernah ngomong kayak gitu? Kenapa si Roosevelt nggak pernah ngomong kayak gitu? Kenapa si Obama, Trump nggak pernah ngomong kayak gitu? Kenapa Richard Nixon nggak pernah ngomong kayak gitu? Apakah zaman berubah? Tidak. Untuk menghasilkan John F. Kennedy butuh waktu yang cukup lama. Renungkan hal itu. Berarti apa yang dilakukan oleh iblis, Lucifer di Israel? Demikian juga Lucifer yang sama di Amerika Serikat. Oh, renungkan semuanya itu. Proses panjang. Jalan panjang menuju tahta. Tahta yang mana? Gedung putih. Siapa yang menjadi ambisi untuk mendudukinya? Lucifer. Paham? Bisa mengerti yang saya maksudnya? Makanya jangan heran dengan adanya pandemi, krisis, lockdown, COVID, corona, apapun yang dibilang manusia. Sekarang muncul lagi Brussels 3.000 di Cina kena wabah dan lain sebagainya. Baru baca Anda kan? Penyakit baru muncul di Cina 3.000 kena katanya, tertular. Apapun yang muncul biarkan aja. Anda tahu siapa dalang semuanya. Haleluya. Karena kalau Anda tidak tahu dalangnya, Anda tidak tahu mau berbuat apa. Tapi butuh Roh Kudus dan pewahyuan roh, iman untuk membuat Anda bertindak dengan benar atas apa yang Anda tahu. Seperti Nabi katakan, banyak orang, banyak pengkhotbah berbicara tentang setan, demonologi, okultisme, klenik dan lain sebagainya. Mereka tahu, tapi satu yang mereka problem. Tidak tahu bagaimana cara melepaskan diri dari setan. Situ problemnya. Jadi Nabi Kristus di zaman ini memberitahu dan juga memberikan solusi. Lalu siapa yang akan bisa mengikuti solusi? Siapa yang akan bisa mengikuti perintah itu? Hanya mempelai wanita. Dialah yang membuka pintu. Maka Kristus masuk dan makan bersama-sama dengan dia. Amin. Sama seperti dua orang murid si Kleopas itu. Membuka pintu dan mempersilahkan masuk dan makan bersama-sama. Dan Yesus memperlihatkan siapa dirinya. Amin. Dia sang amin. Dia yang maha tahu. Oh, terpujilah nama Tuhan. Saya lanjutkan pembacaan ini. Anda harus mengerti ini. Walaupun pernah dibacakan dan tidak terlalu sering. Iman. Dibutuhkan iman yang lebih untuk zaman ini daripada zaman-zaman yang sebelumnya. Sebab harus ada iman pengangkatan untuk dibawa naik. Untuk diangkat naik. Harus ada iman pengangkatan. Dan demikianlah kita ingin supaya Anda percaya pada malam ini. Percaya apa? Percaya kepada semua yang sudah Anda lihat, Anda dengar, firman yang sudah dikhotbahkan yang Anda dengar, percaya kepada tanda-tanda heran dan keajaiban yang sudah Anda lihat diperbuat, dikerjakan,
Kita ingin supaya Anda mengakumulasikan. Betul? Betul nggak itu? Akumulasikan, mengkumpulkan semuanya. Menjadi satu di dalam hatimu. Dan pertimbangkan itu. Apakah itu datang dari Allah atau bukan? Oh, haleluya. Itulah sebabnya kita harus tahu penafsiran-penafsiran dari mimpi-mimpi yang diberikan kepada Brother Branham dari saudara dan saudarinya, dan penglihatan-penglihatan yang Tuhan berikan kepada Brother Branham. Karena semuanya itulah tanda-tanda heran dan mukjizat, mengetahui pikiran hati manusia, dan lain sebagainya, dan khotbah demi khotbah. Praise the Lord. Kumpulkan semuanya itu, itulah yang akan menghasilkan iman zaman ini. The faith of this hour. Haleluya. Kalau Anda mengumpulkan semuanya itu dan tidak Anda pisahkan, yang ini aja yang penting firman, yang penting wahyu 10, yang penting 7 guru, tapi Anda abaikan penglihatan-penglihatan seperti yang dipajang di dinding tersebut. Amin. Menganggap sesuatu yang itu hanya untuk Branham, itu adalah Anda. Itulah Tuhanmu. Kita sedang menyembah Tuhannya, Allahnya Branham, dan Allahnya mempelai wanita. Kita melayani Allah yang sama, Allah yang hidup. Dan Anda harus dibaptis oleh Roh Kudus ke dalam gerejanya Allah yang hidup. Haleluya. Dan Anda harus memiliki iman untuk percaya kepada semua yang Tuhan berikan di akhir zaman. Melalui pelayanan utusan ini. Oh, terpujilah nama Tuhan. Praise the Lord. Glory. Kalau Anda nggak terlalu percaya ketika Nabi berkata, Tuhan beritahukan kepada saya, Marilyn Monroe mati subuh. Sekitar jam 4. Tapi malaikat Tuhan bilang aja jam 4. Berita-berita media mengatakan Marilyn Monroe mati karena bunuh diri. Tapi Nabi diberitahu oleh Tuhan, oleh penglihatan, mati karena jantung. Serangan jantung. Bahkan sampai hari ini pun tetap bunuh diri. Haleluya. Dan orang lebih percaya kepada media ketimbang kepada perkataan Nabi. Oh, apalagi? Yang kelihatannya kecil. Oh ya, Brother Branham sudah diberikan penglihatan. Amerika Serikat suatu hari kelak akan dipimpin oleh seorang banci dan playboy. Presiden playboy akan tampil. Kelihatannya nggak ada artinya kan? Nah, itu untuk Amerika, biarin aja lah. Bagi saya penting. Karena saya mau mengambil semuanya untuk membangun iman. Iman zaman ini. Haleluya. 7 penglihatan di tahun 1933. Praise the Lord. Kemudian Brother Branham mengatakan penglihatan yang lain. 11 tahun sebelum Hitler membangun gigi naga, Siegfried Line, Tuhan sudah beritahu kepada saya. Dan di lokasi itu, tentara Amerika Serikat terpukul mundur kalah oleh tentara Jerman. 11 tahun sebelum peristiwa berlangsung. Amin. Kemudian saya jelajahi di YouTube, yang mana sih Siegfried Line? Oh, ini gigi naga. Sepanjang 600 km dibangun oleh Hitler. Supaya menghalangi tank-tanknya sekutu bisa masuk. Ya, enggak ngefek itu. Bisa nangkap? Karena tingginya cuma segini. Nggak bisa bayangkan. Kalau Anda betul-betul tertarik dengan semuanya itu, pasti Anda akan mencoba untuk ingin tahu. Haleluya. Tapi sebatas apa yang diberitahu Nabi, jangan kebablasan kemana-mana. Nanti Anda akan berkelana ke dunia yang lain. Dan pintu neraka sudah welcome tuanku. Dia berusaha membuat jebakan. Ingat, setan adalah seperti Nimrod yang gagah perkasa, pemburu itu. Ya, sangat berbahaya. Brother mengalami? Iya, saya pun mengalami, makanya langsung di-cut, potong. Kalau enggak, berbahaya itu. Saya manusia biasa. Ada manusia yang tidak biasa, super di sini.
Kalau Anda manusia super, buktinya adalah Anda berlindung di balik firman Tuhan. Itulah bukti bahwa Anda manusia yang tidak biasa. Praise the Lord. Karena hanya mempelai wanita yang tertarik dengan firman Tuhan. Amin. Baik, setelah saya bacakan ini, oke? Saya ingin supaya Anda membangun di dalam perkataan-perkataan Allah yang kudus ini, di dalam iman zaman ini. Kumpulkan semua yang Anda dengar, Anda lihat, Anda saksikan, Anda baca, sekarang saya tambahkan, Anda baca, maka kumpulkan, itulah yang menjadikan iman zaman ini. Praise the Lord. Jadi jangan anggap enteng apa yang dikatakan oleh Nabi Tuhan. Penglihatan, mujizat, Anda perhatikan dengan seksama. Dengan suatu cara tertentu, Anda dan saya bukan Nabi. Tapi dengan suatu cara tertentu, Tuhan akan membuat Anda mengalami sekian persen yang dialami oleh Nabi Tuhan. Saya percaya itu. Tidak mesti harus sama, ya karena saya bukan Nabi. Brother Branham adalah Nabi. Amin. Brother Branham bilang, saya melakukan sesuatu oleh penglihatan, Anda tidak. Tapi Tuhan akan memberitahukan kepada Anda dengan suatu cara tertentu, sehingga Anda akan tahu itulah kehendak Tuhan. Sehingga ketika Anda betul-betul memperhatikan dengan seksama apa yang dikatakan Nabi, bahkan mujizat dan lain sebagainya, pengilhaman bisa datang oleh Roh Kudus. Maka Anda akan melakukan hal yang sama. Oh, terpuji nama Tuhan. Tapi bukan berarti terus Anda melakukan, tunggu, saya harus dapat penglihatan. Saya mau pergi ke Kisaran, saya butuh penglihatan dulu. Saya mau pergi ke Air Molek, saya butuh penglihatan dulu. Anda bukan Nabi. Kalau Anda mencoba seperti itu, Anda hanya akan menghasilkan sesuatu yang pada akhirnya pergi ke sebuah tempat. Paragraf 162. Paragraf 162. Sekarang bandingkan semuanya itu, yang lain itu, dengan mimpi-mimpi tersebut. Yang ini adalah sebuah penglihatan. Makanan rohani itu, the food, makanan itu, ada di sini. Disinilah tempatnya, di Tabernakel Branham. Direkam khotbah-khotbah Nabi. Paragraf 163. Perhatikan kemudian apa yang terjadi. Dengan segera sesudah keempat mimpi itu diberitahukan kepada saya, kemudian muncullah Brother Parnell. Paragraf 164. Dan Allah tahu, tidak ada mimpi di antaranya. Mimpi-mimpi itu datang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berturut-turut, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi tidak ada di antara, ada mimpi yang lain, tidak ada. Paragraf 165. Brother Parnell berkata, saya mengalami mimpi yang aneh. Saya akan mengadakan sebuah pertemuan di sana. Dikatakan di dalam mimpi tersebut. Paragraf 166. Dan ketika dia keluar dari pintu itu, saya berdiri di sana, memandang ke arah barat. Lihat, lagi-lagi semua mimpi mengarahkan Brother Branham ke barat. Saya katakan, jangan merasa kecil, Brother Parnell. Saya akan menuntunmu apa yang seharusnya Anda lakukan. Kemudian paragraf 168. Mimpinya Brother Parnell itu adalah tentang Zipora. Zipora Anda tahu istrinya Musa. Zipora artinya adalah stop, berhenti, atau yang seperti itu. Dan saya katakan di dalam mimpi itu, pergilah sampai Anda menemukan istri saya. Itu yang dikatakan Brother Branham. Pergilah sampai Anda menemukan istri saya. Dan ketika Anda menemukan istri saya, berhentilah di situ. Stop. Paragraf 169. Inilah penafsiran dari mimpi Anda, Brother Parnell. Dan saya beritahu Anda malam itu,
Saya bisa aja memberitahu Anda malam itu, tapi saya lewatkan. Zipora itu adalah perempuan tua. Seorang perempuan, betul-betul real perempuan tua. Itulah gereja-gereja. Ingat daripada mimpi yang sebelumnya, ternak itu berjalan di jalan yang mulus. Masih ingat? Jalan yang mulus adalah denominasi. Tapi Brother Branham kemudian arahkan mereka untuk tidak mengikuti jalan yang mulus. Jangan menuju ke denominasi. Dan sekarang mimpinya Brother Parnell berbicara tentang Zipora. Zipora adalah istri Musa. Dan dikatakan di situ, Zipora adalah istri Musa, gambaran gereja-gereja. Saya suruh Brother Parnell supaya jangan berhenti di situ. Jangan berhenti di gereja-gereja. Tidak peduli setua apa gereja itu. Biasanya orang kalau melihat tua, udah pengalaman, udah pas ini. Dengarkan orang yang sudah tua. Kadang orang melihat tuanya. Tua fisik. Bukan tua pengalaman dan hikmat. Ya. Makanya banyak yang gagal. Karena mereka berpikir kalau udah tua, kelihatan tua berarti penuh dengan hikmat dan pengalaman. Belum tentu. Lihat Ayub, 3 kawannya tua-tua, tapi Elihu orang muda. Lebih banyak hikmat di dalam dia untuk mengkoreksi dan menasihati Ayub, dan yang kemudian Ayub dipulihkan. Zipora, gambaran gereja-gereja tua itu. Walaupun tampaknya tua berarti pengalaman. Mereka adalah organisasi-organisasi. Jadi jangan berhenti di organisasi-organisasi. Organisasi-organisasi gereja itu sudah menghidupi era masa mereka. Katolik sudah menghidupi eranya, Protestan sudah menghidupi eranya di masa Luther, Metodis sudah menghidupi eranya, masanya di masanya Wesley, kemudian Karismatik Pentakosta sudah menghidupi masanya, eranya di masa-masa yang sebelum-sebelumnya. Dan kemudian dikatakan di sini, tetapi ketika Brother Parnell sampai kepada istri saya, yang adalah gereja saya, di mana Yesus Kristus sudah mengutus saya kepada gereja tersebut. Jadi istrinya Brother Branham adalah gereja. Di akhir zaman ini. Itulah gereja, istrinya Nabi. Dan disinilah itu. Berhentilah di situ. Berhentilah di situ. Itulah penafsirannya. Dan kemudian Nabi berkata, saya sudah pergi ke arah barat. Haleluya. Itu penafsiran untuk mimpinya Brother Parnell. Paragraf 170. Ada mimpinya dari Sister Steffi. Dan inilah yang ke-6, paragraf 171. Sister ini berkata, saya mimpi saya berada di barat. Dia berkata, saya mimpi saya berada di barat dan sedang berada di daerah tersebut. Dan berdiri di sana, sedang memandang ke arah timur. Yang dimaksudkan adalah seseorang. Dan orang yang dimaksudkan di dalam mimpi itu adalah Elia, nabi itu yang tidak fana. Berdiri di sana memandang ke timur. Itu mimpinya Sister Steffi, memandang ke timur. Tapi dia berada di barat. Elia ini, manusia ini, dilihat oleh Sister Steffi di mimpi itu, dia pandang terus, oh Elia. Tapi dia sedang memandang ke timur, dari barat. Paragraf 172. Sister Steffi lari menjumpai Elia, dan dia mendengar suatu suara, apa yang Anda inginkan Sister Steffi? Yang dimaksudkan, orang itu adalah Brother Branham. Paragraf 173. Mimpimu sudah tergenapi tepat di situ, Sister Steffi. Kemudian, itulah tanda saya akan menuju ke barat.
the sign of me going westward, memandang ke timur, memandang jemaat saya. Di barat, Brother Branham memandang jemaatnya. Haleluya. Praise the Lord. Anda bisa mengerti hal ini? Paragraf 174. Saya pergi ke Louisville. Jadi itu sudah digenapkan. Penafsirannya adalah seperti itu. Yang dimaksudkan Eli adalah Brother Branham. Berada di barat, sedang memandang ke timur. Memandang ke jemaat. Dan kemudian Brother Branham melanjutkan dengan perihal penglihatan yang Tuhan berikan di tahun 1957. Yaitu adalah pagar rumah Brother Branham harus tergeser karena ada pelebaran jalan atau seperti itu. Dan akan dimulai di tahun 1962. Di bulan-bulan akhir di tahun 1962. Ingat, ini khotbah 30 Desember 1962. Si kontraktor itu, pembangunan jalan ini, memanggil Brother Branham. Anda harus pindahkan pintu gerbang ini dan yang lainnya, pagar-pagar dan seterusnya. Dan Brother Branham bilang, baiklah Bill, saya akan lakukan itu. Kapan? Si orang ini bilang, nanti aku beritahu. Mungkin di awal tahun, mereka akan mulai mengerjakannya. Baiklah. Paragraf 176. Dia bertemu dengan Raymond King yang adalah insinyur di kota tersebut yang menangani hal ini. Dan Brother Branham bilang, saya panggil dia si telinga lumpur. Di paragraf 178, insinyur itu memberitahu Brother Branham bahwa tanahnya akan tergeser. Anda bisa baca di 180, 181. Dan saya berpaling dan dengan cepat sesuatu menerpa saya. Saya pergi ke rumah, saya masuk ke ruangan tempat pengumpulan hasil-hasil buruan Brother Branham, mengambil buku itu, dan disitulah itu, penglihatan itu, dituliskan dalam buku itu. Bukan cor-coran, tapi itu adalah batu-batu yang menumpuk. Langsung saya katakan, Meda, siap-siap. Meda lah istrinya Brother Branham. Meda, siap-siap. Ketika Brother Branham melihat tumpukan batu-batu di pagar rumahnya, maka langsung dia memberitahu istrinya, Meda, siap-siap. Siap-siap untuk pindah. Paragraf 183. 6 mimpi datang berturut-turut, dan kemudian penglihatan menutupnya. Haleluya. Berarti yang ketujuh adalah penglihatan. Dan dikatakan dalam penglihatan itu, ketika hal-hal ini terjadi, pergilah ke barat. Haleluya. Pindahlah ke barat. Oh, terpujilah nama Tuhan. Jadi ke-6 mimpi membawa Brother Branham ke barat. Tapi dari salah satu mimpi, di barat, Brother Branham memandang ke arah timur. Praise God. Kalau Anda membaca di Imamat 16, imam besar masuk dari timur menuju ke barat, dan kemudian memandang ke arah timur dan memercikkan ketujuh percikan darah itu di atas kursi pendamaian. 7 kali. Dan kemudian dari barat, imam besar kembali ke timur, pintu di sebelah timur, dan setelah keluar dari pintu, dan semua perkakas sudah dipercik oleh darah penyucian untuk tahun tersebut, di hari pendamaian nasional, maka imam besar meniupkan sangkakala dari tanduk domba jantan. Haleluya. Memberitahukan bahwa dosamu untuk tahun ini diampuni. Haleluya. Dan kemudian kambing itu Azazel, amen, scapegoat, dilepaskan oleh orang yang sudah ditunjuk, dipimpin sampai ke padang gurun, sampai lenyap tidak terlihat lagi.
menggambarkan bahwa dosamu sudah dibuang ke lautan pengampunan Tuhan. Keenam mimpi datang berturut-turut, ditutup dengan penglihatan. Haleluya. Apa itu? Berbicara apa itu? Berbicara Imamat 16. Berbicara pendamaian. Berbicara Imamat 23. Sesudah hari raya Sangkakala, mengikuti hari raya Sangkakala adalah hari pendamaian. Mengikuti hari pendamaian pada tanggal 10 pada bulan 7. Amin. Mengikuti hari pendamaian adalah hari raya Tabernakel. Sangkakala sudah ditiup. Keenam sangkakala sudah ditiup. Perang dunia kedua adalah sangkakala yang keenam. Amin. Dan sesudah sangkakala keenam, sesudah perang dunia kedua berakhir, sesudah tribulasi kecil berakhir, harus tampil mempelai wanita. Nabi, Roh Kudus, Nabi, dan mempelai wanita harus tampil. Di masa era antara sangkakala ke-6 dan sangkakala ke-7, sangkakala ke-7 untuk Israel. Haleluya. Dan Anda dan saya berada di pasal terakhir sebelum Wahyu 11. Dan di ayat yang terakhir. Ayat 11. 11, Wahyu 10. Setelah 11, Wahyu 11. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Praise the Lord. 11. Amen. Praise the Lord. Jangan sampai Anda 11 yang pasal 11. Saya yakin Anda tidak menginginkan pasal 11. Anda harus berhenti di Wahyu 10 ayat 11. Itu bagian mempelai wanita. Iman Anda bangun di dalam firman yang disampaikan di zaman ini. Jadi penglihatan mimpi terkait juga dengan hari pendamaian. Tanggal 10 bulan 7. Wahyu 10 ayat 7. Jadi bagaimana mungkin saya mengabaikan mimpi-mimpi itu? Seolah-olah tidak terlalu penting. Bagaimana mungkin saya mengabaikan penglihatan-penglihatan yang diberikan oleh Brother Branham dan diceritakan kepada mempelai wanita. Dan Brother Branham menyuruh kita untuk kumpulkan semuanya. Gabungkan semuanya. Mimpi, penglihatan, tanda heran, mujizat, khotbah. Amin. Kumpulkan semuanya. Itu yang akan membangun iman Anda. Oh, terpujilah nama Tuhan. Sama seperti contoh. Sister Febrina dikatakan oleh dokter, matamu akan mengalami kebutaan karena diabetes. Oke. Kalau Anda tidak mengerti dan tidak mau tahu tentang mujizat dan tanda heran yang dilakukan di dalam pelayanan Brother Branham, Anda tidak akan bisa menarik sebuah inspirasi dari situ. Ketika seorang John Rin didoakan oleh Brother Branham, dan setelah didoakan, matanya yang buta tidak langsung sekonyong-konyong melihat, keluar dari stadion, dia tetap buta. Tapi dia jalan seolah-olah dia orang yang sudah melihat. Dan kemana-mana suaranya tidak pernah berhenti. Aku sudah melihat, aku sudah melihat, aku sudah melihat. Masih ingat? Kalau Anda abaikan cerita ini, Anda tidak akan mendapatkan inspirasi dari situ. Ketika Anda mengalami. Tapi kalau Anda perhatikan itu, dan Anda percaya hal itu, dan Anda tahu bahwa itulah bagian dari untuk membangun imanmu di dalam firman Tuhan, maka Anda bisa menarik inspirasi dari situ. Nah, kalau John Rin bisa, ini dokter masih bilang kamu akan. John Rin aja sudah buta bisa. Amin. Dan Nabi bilang, jangan tunggu Billy Graham datang ke sini untuk mendoakan Anda sehingga Anda sembuh. Jangan Anda tunggu orang Robert datang ke gerejamu. Pastor Anda punya urapan yang sama dengan para pengkhotbah hebat itu. Amin. Praise the Lord. Kalau sekarang, jangan tunggu pengkhotbah siber datang ke sini. Pastormu juga punya urapan yang sama dengan mereka. Haleluya.
Praise the Lord. Kalau Anda nggak ngerti semuanya itu, dari mana inspirasi Anda dapatkan? Amen. Masa harus dokter? Nggak akan datang lagi. Ini masanya pandemik lockdown. Sudah susah penerbangan antar negara. Nggak mau ambil resiko. Amin. Ini waktunya untuk konsentrasi pada jemaat masing-masing. Dan kalau Tuhan masih izinkan ada siber, berarti kita siapapun bisa menjadi berkat untuk kelas internasional. Tapi kalau nggak ada, konsentrasi dengan jemaat masing-masing. Apa yang dikatakan oleh Brother Branham? Saya sedang memandang jemaat saya. Jemaatnya Nabi, istrinya Nabi waktu itu hanya ada di Jeffersonville. Belum ada gereja lokal seperti yang sekarang. Masih ada di Jeffersonville. Makanya dipandang terus timur. Kalau sekarang sudah di mana-mana. Haleluya. Amin. Tapi Brother Branham tetap memandang dari barat. Hakim yang agung tampil di sebelah barat untuk melawat Anda semuanya. Amin. Karena Anda adalah istri Nabi. Dan kalau dibilang itu istri saya, gereja yang kepada siapa saya diutus oleh Yesus Kristus. Maka Anda langsung teringat di kitab 2 Raja-Raja. Ada istri Nabi yang ditagih hutang. Haleluya. Jadi kalau Anda misalkan sedang ditagih hutang, Anda ingat peristiwa itu. Anda juga istri Nabi. Berarti Anda juga bisa mendapatkan inspirasi dari situ. Dalam hal apapun. Jika Anda masih berdosa, Anda ingat semuanya ini. Jika Anda gagal, Anda ingat semuanya ini. Hanya istri Nabi yang ditolong. Amin. Sehingga minyak berlimpah. Dijual minyaknya, dibayarkan untuk hutang. Selesailah hutang. Terpujilah nama Tuhan. Jangan anggap sepele. Hanya mimpinya itu dari Steffi, dari si Parnel, dari sini. Brother, sister. Anda akan melewatkan Kristus di situ. Kristus ada di dalam setiap mimpi, penglihatan, mujizat, tanda heran. Perhatikan semuanya itu. Khotbah, pengajaran. Paragraf 184. Saya sebut Tucson. Brother Norman sudah mendapatkan sebuah tempat. Saya tidak tahu kemana saya mau pergi. Saya tidak tahu apa yang mau dilakukan. Ingat, Tuhan tidak berbicara kepada Brother Branham, nanti kalau kamu sudah sampai ke Tucson, begini, begono. Enggak. Nanti kalau kamu sudah sampai ke Tucson, sudah ada rumah di situ. Alamatnya sekian. Enggak ada. Tuhan yang suruh pindah. Kalau kamu lihat tumpukan-tumpukan batu di halaman rumahmu, itu tanda kamu harus pindah ke barat. Hanya itu tandanya. Dan Brother Branham taat. Tidakkah dia seperti Abraham? Amin. Makanya di zaman ini kita punya Abraham Branham. Karena kepada Abraham di Kejadian 12, keluar dari Ur Kasdim, pindahlah ke tempat yang kusediakan. Abraham nggak nanya, mana tempatnya? Coba kasih tahu dulu, lintang berapa, koordinat berapa, supaya nggak nyasar aku. Nggak pernah. Brother Branham pun nggak tahu Tucson itu apa, seperti apa kotanya, nanti aku mau tinggal di alamat yang mana, seperti apa rumahnya. Gajiku aja cuma $100. Di zaman itu, $100, hanya 1 juta di zaman itu, hanya untuk menghidupi, bayar ini, dan lain sebagainya, udah habis. Tapi toh Tuhan cukupkan Nabi Tuhan. Mau berapa banyak gaji yang Anda butuhkan? Amin. Asal cukup makan dan pakaian. Berarti pastor senang kalau kami asal cukup makan dan pakaian, senang. Asal Anda taat pada firman. Ini udah miskin gak taat lagi. Gimana, apa mau dipilih? Kaya gak taat pun gak ada gunanya. Amin. Mau miskin, mau kaya, mau sedang gak taat pada firman Tuhan, Anda gak dapat Roh Kudus. Saya hanya senang mendapatkan orang-orang yang taat pada firman Tuhan. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Upah saya, gaji saya hanya $100 seminggu, berarti $400 sebulan. Saya harus membayar ini untuk keperluan rumah dan seterusnya. Saya tidak tahu kenapa, saya tidak bisa memberitahu kenapa. Tapi satu hal yang saya tahu, mengikuti apa yang Tuhan katakan. Saya tidak tahu jalan mana yang mau ditempuh, mau belok mana, dan lain sebagainya.
paragraf 185. Saya pikir Abraham merasakan hal yang sama seperti itu ketika Tuhan suruh pergi ke sana, seberangi sungai itu. Oh, terpujilah nama Tuhan. Yang satu Branham, yang satu Abraham. Oh, haleluya. Ketika Anda menemukan manusia yang jenis ini, tidakkah Anda menaruh iman Anda kepada setiap perkataan yang keluar dari mulutnya? Memegang perkataannya? Haleluya. Kok bisa orang berpegang pada perkataan pengkhotbah yang tak bisa pun menunjukkan dirinya di Alkitab, tapi bisa dipegang? Kemudian di paragraf 186, Brother Branham meneruskan dengan sebuah mimpi ini. Ya, dikatakan di sini. Saya sedang memberikan mimpi-mimpi ini dan yang lainnya supaya Anda akan melihat latar belakang. Oke? Pasnya itu. Supaya Anda akan mengetahui latar belakang tentang apa yang sedang saya katakan. Haleluya. Apa yang mau dikatakan? Baca nas yang awal dibacakan oleh Brother Branham. Wahyu 10. Jadi sebelum Brother Branham masuk ke Wahyu 10, Brother Branham ingin memberitahukan semua mimpi dan penglihatan ini untuk melatar belakangi apa yang mau saya bilang kepada Anda. Haleluya. Aneh kah? Ya, aneh. Baca Wahyu 10, tapi yang disampaikanlah mimpi, penafsiran mimpi, ditutup dengan penglihatan, ditambah dengan mimpi yang lain, ditambah dengan penglihatan yang berikutnya. Wow, brother and sister. Dan di situ saya tidur dan saya mimpi. Di dalam mimpi itu saya melihat seorang laki-laki yang semestinya itulah ayah saya. Meskipun dia adalah seorang manusia yang badannya besar. Dan saya melihat seorang wanita yang semestinya itulah ibu saya. Hanya saja dia tidak terlihat seperti ibu saya. Dan laki-laki ini sangat jahat sama istrinya. Dan dia memegang tongkat 3 sudut. Sudutnya ada 3, lancip. Di mana dia sudah meruncingkan kan, membelah kayu ini. Dan seterusnya, dan itulah dipakai untuk memukul pada si perempuan ini. Dan sampailah di paragraf 188. Nggak tahan lagi saya, dan saya ingin menyerang laki-laki itu, tapi saya kecil badan saya, tiba-tiba saya melihat otot-otot saya mengembang. Dan saya terlihat seperti raksasa. Maka laki-laki itu memandang otot-otot itu, dan kemudian dia takut kepada saya. Dan saya katakan pada laki-laki itu, ini mimpi. Kamu pukul perempuan itu lagi, kamu akan berurusan dengan aku. Maka dia pun ragu-ragu untuk memukul perempuan itu. Dan kemudian saya terbangun. Dan itu mimpi yang aneh. Apa itu artinya? Disinilah Tuhan datang memberikan penafsirannya. Perempuan itu adalah menggambarkan gereja dunia. Seluruh dunia. Dan saya sudah terlahir di dalam kekacauan di dunia ini. Disinilah saya berada. Suaminya adalah denominasi yang menguasai perempuan itu. Pentungan dengan 3 sudut itu yang dipakai untuk memukul perempuan itu adalah baptisan Trinitas yang palsu, memakai sebutan-sebutan. Bukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tapi adalah baptisan Trinitas. Setiap kali jemaat itu mau menerima firman, hendak bangkit untuk menerima firman, langsung dipukul oleh si laki-laki ini. Sama si denominasi ini. Dan kemudian saya menantang dia. Dan saya berpikir, jika Allah menyertai saya, Tuhan bisa memberikan otot-otot ini dan bela saya berdiri bagi perempuan ini dan berkata, hentikan.
pukulanmu terhadap perempuan itu. Itu yang dikatakan Brother Branham di dalam mimpi itu. Sehingga stoplah baptisan Trinitas memukuli perempuan ini. Haleluya. Praise the Lord. Anda perempuannya? Andakah perempuan yang dimaksud? Ketika selama ini Anda dipukuli oleh baptisan Trinitas. Amin. Ketika kami ke tebing kemarin, belum apa-apa, sudah langsung ditantang. Bapak nggak percaya Trinitas ya? Kalau nggak percaya Trinitas, kami nggak mau mendengar. Waduh. Saya bilang, baptisan itu hanya sebagian kecil dari apa yang mau saya sampaikan, bongkahan emas. Bapak mau bongkahan emas? Saya nggak mau bongkahan emas, katanya. Waduh, repot lagi, ya udah. Saya nggak mau emas, katanya. Orang aneh nggak mau emas dikasih gratis. Itu menunjukkan bahwa dia tidak tahu nilai emas. Sedangkan Wahyu 3 katakan, belilah daripadaku emas. Paragraf 191. Itu pasti sekitar jam 10 pada waktu itu, ketika istri saya mencoba untuk masuk ke ruangan itu, dan disitulah terjadi. Dan kemudian saya masuk ke dalam sebuah penglihatan. Nah, yang tadi adalah mimpi, yang sekarang penglihatan. Jadi kita bersyukur Tuhan buat otot-otot imannya Brother Branham menjadi seperti raksasa. Menolong gereja di akhir zaman supaya lepas dari kungkungan daripada denominasi suaminya. Paragraf 192. Ada perbedaan antara mimpi dan penglihatan. Mimpi adalah ketika Anda tidur, penglihatan adalah ketika Anda tidak tidur. Dan kita dilahirkan seperti itu. Itulah manusia biasa. Ketika mimpi, dia masuk ke alam bawah sadar. Dan kalau nggak tidur, maka dia ada di alam sadar. Dan Bapak menerangkan, kita sudah terangkan hal itu, saya lompati. Dan di paragraf 194, kalau Anda mau tahu, saya dites dengan gelombang-gelombang. Ada nggak paragraf 194? Pengujian gelombang. Mungkin Bapak dites, ditempel ini, tempel ini, tempel ini, tempel ini, tempel ini. Kayak seperti yang di film-film itu. Mungkin, saya nggak tahu. Dokter-dokter itu mengetes Brother Branham dan membuktikan. Dan mereka pun terperangah. Baru kali ini kami menemukan manusia yang bisa hidup di dua alam yang berbeda di saat yang bersamaan. Jadi Brother Branham menempatkan dirinya bukan manusia biasa. Oleh kelahiran. Tapi Anda dan saya manusia normal. Oleh kelahiran. Haleluya. Paragraf 196. Anda semua sudah melihatnya di seluruh dunia. Anda tidak perlu tidur. Ketika saya berdiri di podium berbicara kepada orang-orang, Anda mendengar saya masuk ke dalam penglihatan-penglihatan dan kemudian sadar lagi. Ketika saya sedang mengendarai di dalam sebuah mobil bersama dengan Anda atau dimanapun, dan memberitahu Anda hal-hal yang akan terjadi dan tidak pernah gagal. Brother Branham masuk ke dalam penglihatan. Bahkan suatu hari dia berdua dengan Sister Meda, Brother Branham menyetir mobil naik ke atas lokasi jalanan yang berkelok-kelok, pegunungan, dan selama sekian menit, 10 menit kalau nggak salah, Brother Branham masuk ke dalam penglihatan berkenaan dengan Brother Francis Bosworth yang hendak meninggal dan mengirimkan telegram dari Afrika ke Amerika Serikat. Ya kan? Dan kemudian tiba-tiba setelah 10 menit kemudian Brother Branham mendapatkan penglihatan tentang kondisi Brother Francis Bosworth, dan kemudian dia bilang sama Sister Meda, kita berhenti dulu ke pinggir, kita berdoa untuk Brother Fred Francis Bosworth. Ada apa rupanya? Aku baru dapat penglihatan. Penglihatan? Iya. Kapan? Baru aja. Kamu lagi nyetir? Iya. Bayangkan brother and sister, lagi nyetir di jalan yang berkelok-kelok. Kamu baru aja dapat penglihatan? Iya. Sekarang? Iya, sekarang. Sekarang kita berdoa. Sister Meda nggak habis pikir. Kalau dia manusia normal pasti stop, berhenti di sini dulu. Anda
Anda naik angkot, supir Anda ngantuk pun Anda sudah dak-dikduk jantung Anda. Anda ngerti saya maksud kan? Lah ini 10 menit di dalam penglihatan jalan berkelok-kelok. Jadi kapan dapat penglihatan? Baru aja. Jadi iya lagi nyetir, dapat penglihatan. Iya. Oh, brother. Manusia jenis apakah ini? Yang sedang saya dengarkan ucapannya dan yang saya percayai perkataannya sampai dengan saat ini. Dan berusaha untuk menghidupinya oleh pertolongan Roh Kudus. Dan yang kemudian mengajarkannya kepada jemaat. Manusia jenis apa ini? Haleluya, haleluya. Perhatikan, tepat di podium, di hadapan ribuan manusia. Beribu-ribu manusia. Bahkan di hadapan orang-orang yang berbeda bahasa. Saya pun tidak bisa mengucapkan sekecil apapun. Tapi penglihatan-penglihatan itu tidak bisa gagal. Paragraf 197. Tetapi di dalam penglihatan yang ini, yang sedang saya bicarakan tadi, saya melihat suatu hal yang aneh. Paragraf 198. Terlihat bahwa anak saya yang kecil, si Yosef, ada di dekat saya. Saya sedang berbincang-bincang dengan si Yosef. Kalau Anda perhatikan penglihatan itu dengan seksama, Anda akan melihat kenapa Yosef sedang berdiri di situ. Perhatikan, 199. Dan saya melihat, memandang, dan situ ada hamparan rumput yang luas. Dan di hamparan semak-semak itu, ada sebuah konstelasi burung-burung kecil, kuyu. Kira-kira panjangnya burung ini sekitar setengah inci tingginya. Setengah inci panjang, setengah inci tinggi. Burung-burung ini terlihat lelah. Bulu-bulunya kuyu. Dan seterusnya ada 7 ekor. 6 atau 8 ekor. Dan seterusnya. Dan burung-burung ini, kumpulan burung-burung ini, konstelasi burung-burung ini membentuk piramida. Utusan-utusan kecil. Dan burung-burung ini terlihat lelah. Dan mereka sedang memandang ke arah timur. Nah, lihat mimpi yang tadi. Aldebaran sedang memandang ke arah timur, dia berada di posisi di barat. Burung-burung ini sedang memandang ke arah timur. Atau tepatnya, burung-burung ini terbang pergi ke arah timur. Fly away, they went eastward. Dan segera, burung-burung ini terbang ke arah timur. Dan segera sesudah mereka pergi, sebuah kumpulan atau konstelasi yang lebih besar dari burung-burung yang lebih besar muncul. Dan burung-burung ini terlihat seperti merpati, sayap-sayapnya lancip, warnanya abu-abu, lebih cerah sedikit daripada yang kumpulan burung yang pertama. Dan mereka sedang datang ke arah timur dengan cepat. Betul tak? Ya. Jangan lewatkan ini. Paragraf 204. Yang pertama, sebuah ledakan. Dan saya berpikir dengan suara ledakan yang seperti itu, yang lebih cepat dari bunyi, Anda mungkin menyebut itu adalah kecepatan suara bunyi pesawat terbang. Dan itu menggoncang, mengaum, dan itu adalah sebuah ledakan guruf. Seperti itu. A clap of thunder. Tepukan guruh yang hebat. Berkilat seperti itu. Saya tidak melihat kilat. Saya hanya mendengar sebuah ledakan yang besar muncul. Sepertinya datang dari selatan ke arah Meksiko. Dan itu menggoncangkan daerah tersebut. Paragraf 205. Dan ketika itu terjadi, ledakan itu, saya masih memandang ke arah barat.
Jauh masuk ke dalam kekekalan, saya melihat sebuah konstelasi kumpulan sesuatu yang lain datang. Brother sedang memandang ke arah barat. Terlihat bahwa itu titik-titik, bentuk titik-titik, kumpulan titik-titik, lebih dari 5 atau lebih dari 7, dan kemudian membentuk piramida. Utusan-utusan ini datang, dan ketika ia datang, kuasa Allah yang Maha Kuasa mengangkat saya menjumpai mereka. Kuasa power dari Allah yang Maha Kuasa mengangkat saya menjumpai mereka. Menjumpai siapa? Paragraf 206. Saya bisa melihatnya. Itu tidak pernah pergi dari saya. 8 hari sudah berlalu karena penglihatan ini adalah tanggal 22 Desember. Yang sekarang baru khotbah tanggal 30 Desember. Dan saya tidak bisa melupakannya. Tapi itu sungguh menyusahkan saya. Paragraf 207, saya bisa melihat malaikat-malaikat itu. Sayap-sayapnya ke belakang. Dan bergerak dengan sangat cepat melampaui kecepatan apapun. Mereka datang dari kekekalan dengan kecepatan seperti mengedipkan mata, dengan kecepatan seperti kedipan mata. Tidak cukup mengedipkan mata, jadi nggak sampai mata mengedip. Begitulah kecepatan datangnya malaikat-malaikat ini, dan disitulah mereka. Saya tidak punya waktu untuk menghitung, saya tidak punya waktu apapun untuk memandang. Para malaikat yang perkasa, yang gagah perkasa, seputih salju, sayap-sayapnya dan kepalanya, dan disitulah mereka, wiu, 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 bunyinya seperti itu. Dan ketika itu muncul, saya diangkat masuk ke dalam kumpulan piramida ini. Haleluya. Paragraf 203, saya berpikir, ini dia. Saya terbisu. Nggak bisa ngomong saya, dibilang oleh Brother Branham. Dan seterusnya. Paragraf 209. Sementara saya ada di dalam kumpulan malaikat-malaikat itu. Jika ledakan itu, yang kuat itu, akan membunuh saya, pastilah Joseph akan terbunuh juga. Namun Brother Branham mengatakan, saya bisa mendengar Joseph memanggil saya. Karena Yosef di dekatnya Brother Branham. Jadi kalau ledakan itu memang betul-betul ledakan yang di daerah itu, pastilah si Joseph pun akan terkena ledakan itu. Tapi ini bukan ledakan, ini adalah penglihatan. Di dalam penglihatan itu adalah sebuah ledakan, menghasilkan datangnya kumpulan ketujuh malaikat. Brother Branham diangkat masuk ke dalam kumpulan itu membentuk piramida. Haleluya. Dan itulah yang kemudian diterangkan, diceritakan di khotbah tersebut. Dan hari Minggu kita akan lanjutkan untuk masuk ke dalam Wahyu 10. Apa yang diterangkan oleh Brother Branham di situ. Haleluya. Jadi akumulasikan, kumpulkan semuanya. Hal-hal yang supranatural, khotbah-khotbah itu. Jangan lewatkan sedikit pun. Kumpulkan itu. Dan itulah iman bagi zaman ini. Iman yang lebih daripada iman yang dimiliki di zaman-zaman yang sebelum kita. Karena iman yang ini adalah untuk membawa Anda naik. Anda harus memperoleh iman pengangkatan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Kita tundukkan kepala dan hati kita sejenak. Dan kemudian saya serahkan pada Bro Daniel untuk mengakhiri ibadah kita. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas kasih kemurahan-Mu yang terus menolong kami, menolong umat-Mu Tuhan, untuk bisa melihat Tuhan, akan hal-hal yang mungkin selama ini Tuhan, bahkan hamba-Mu sendiri, terlewatkan, untuk tidak menaruh perhatian dengan seksama. Tetapi Roh Kudus-Mu adalah roh kebenaran, yang presisi dan akurat. Dan Engkau membawa kami Tuhan, untuk melihat kembali khotbah ini, dan untuk mempelajarinya kembali, supaya kami memperoleh detailnya
rinciannya dengan lebih jelas lagi. Dan semuanya itu adalah untuk tujuan supaya iman kami Tuhan di dalam firman-Mu yang tersingkap ini naik ke level untuk siap bagi pengubahan tubuh. Pengangkatan gereja-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Glory, terpuji nama-Mu. Kiranya Engkau menolong kami semuanya Bapa. Menolong hamba-Mu Tuhan untuk mampu menuntun umat-Mu Tuhan. Sebagaimana Gembala Agung Theophani Raja itu menuntun kami Tuhan oleh roh kebenaran itu. Merpati yang seputih salju itu. Yang sedang membawa kami Tuhan untuk keluar dari dimensi ini Tuhan Yesus. Mengenakan tubuh yang tidak fana. Terima kasih Bapa di surga. Sampai dengan harinya tiba. Biarlah Engkau terus pimpin, bimbing, tuntun, dan jaga dan pelihara kami. Dari segala hal-hal yang saat ini sedang melanda dunia dengan segala kecepatan dan akumulasi yang sama Tuhan, menerpa di sana sini. Biarlah kami umat-Mu berlindung di balik firman-Mu. Jangan biarkan ada satupun yang berpikir yang lain di luar firman-Mu Tuhan. Tetaplah fokus Tuhan, haleluya. Supaya ucapan kami hanya firman dan firman, semakin serius dan sungguh-sungguh, membuang dan mengurangi segala canda-canda yang tidak perlu Tuhan, dan fokus kepada pengucapan firman-Mu Tuhan, dan membagikannya satu dengan yang lain, untuk menguatkan satu dengan yang lain Tuhan. Di masa klimaks ini Tuhan, puncak dari Laodikia ini Tuhan, yang sangat jahat, yang sangat sukar, yang sangat darurat dan berbahaya ini Tuhan. Biarlah umat-Mu tegak berdiri di atas janji-janji firman-Mu Tuhan. Karena hanya firman-Mu yang tidak bisa berlalu. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Mu tidak akan berlalu. Itu sebabnya Tuhan, biarlah kami masing-masing menginjakkan kaki kami di atas firman janji-Mu Tuhan. Yesus yang tak pernah bisa gagal. Haleluya, sehingga kami aman, selamat, sentosa, tentram, tenang, damai, dan beroleh kekuatan untuk penerbangan yang berikutnya. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Berkati umat-Mu, berkati kami semuanya Tuhan. Berkati anak-anak, berkati yang tua. Berkati bayi-bayi di dalam kandungan Tuhan. Berkati bayi-bayi yang baru terlahir Tuhan, yang bertumbuh Tuhan Yesus. Jagai kami semuanya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya di tangan-Mu. Kami mohonkan dan berdoa ya Tuhan. Sertai juga perjalanan pulang kami untuk sampai di rumah masing-masing di dalam keselamatan-Mu. Terpuji nama-Mu ya Bapa, kami mohonkan berkat-Mu atas kami semuanya, dan biarlah Tuhan Engkau yang akan menuntun kami terus sampai kepada kesudahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berkati pertemuan kami Tuhan di hari Minggu nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa dan mohonkan semuanya, kiranya Engkau mengabulkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan berkati Anda semuanya, sampai jumpa di hari Minggu. Haleluya, terpujilah Tuhan. Hal-hal ini semakin diterangkan, semakin dijelaskan, membawa kita naik dan naik dan naik lebih tinggi lagi, amin. Haleluya, malaikat ketujuh telah tampil dengan sebuah pesan, dan pesan itu menyelesaikan semua misterinya Allah. Haleluya, dan kita bersama-sama masuk ke dalam pesannya untuk menyatu dengan Kristus. Sebuah pujian, haleluya, sebelum kita berpisah satu sama lain. Naik-naik lebih tinggi. Haleluya, menyatu dengan Kristus. Bila takut terbayang kegelapan dunia, pandang terus pada Yesus, berjaga dan berdoa dengan kuasa genap
Tuntun naik lebih tinggi, menyatu dengan Kristus. Haleluya, haleluya. Sebab pesan itu, seruan itu, haleluya, ketujuh guru yang berbicara itu telah mengumpulkan kita, amin. Haleluya, membawa kita bersama-sama untuk terus diajar, naik lebih tinggi dan menyatu dengan Kristus. Haleluya. Tuhan berkati saudara-saudariku semuanya. Sampai kita bertemu kembali di dalam ibadahnya Tuhan di hari Minggu. Dan biarlah berkat-berkat senantiasa menyertai saudara-saudariku semuanya. Tuhan berkati. Shalom. Haleluya. Shalom dan semua baik. Perhentian yang sempurna di balik tirainya. Damailah mempelaiku sebab semua shalom dan semua baik. Perhentian yang sempurna di balik tirainya. Damailah mempelaiku sebab